Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Angin puting beliung merusak puluhan rumah. Pertandingan sepak bola antar kampung berlangsung ricuh. Seekor biawak masuk ke rumah warga. Kericuan mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung di desa yang digelar di lapangan Desa Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, Jumat sore. Kericuan dipicu saling senggol pemain saat memperebutkan bola. Kericuhan memancing emosi pemain lain dan meluas. Panitia dan warga masuk ke lapangan berusaha meredam keributan tersebut. Kericuan terjadi pada pertandingan 8 besar Kejurda Open Turnamen sepak bola yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Nampaknya kurang cukup. Udah, kita semua sudah selesai karena itu ada terjadi kesalahpahaman antara pemain. Kebetulan ada panitia yang nggak memakai. Kronologinya gimana? Kronologinya itu terjadi benturan antar pemain. Kemudian salah satu korban atau pelaku sudah diamankan. Sudah diamankan. Kejuaraan ini kita ambil dari Kejurda yang didukung Kemenpora, Kementerian Olahraga dan Pemuda. Nah, kalau untuk kejuaraannya kita ambil sampai 1, 2, 3. Setelah keributan diredam, pertandingan dilanjutkan. Hingga babak kedua berakhir, skor imbang 0-0. Pertandingan sepak bola ini akhirnya dimenangkan oleh tim kesebelasan dari Desa Karya Makmur melalui drama adu penalti. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang wanita lansia tersesat di dalam hutan Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Nenek Sarmi berusia 91 tahun ditemukan pada hari kedua pencarian. Menurut petugas SAR, keberadaan Nenek Sarmi masuk hutan diketahui petani. Menuju keberadaan Nenek Sarmi di dalam hutan tidak bisa dilalui kendaraan. Petugas dan warga berjalan kaki selama 4 jam sampai ke lokasi Nenek Sarmi. Ia ditemukan di dalam semak belukar dalam kondisi lemas. Setelah diperiksa kesehatannya, Nenek Sarmi kemudian digendong petugas secara bergantian oleh petugas untuk keluar hutan dan diserahkan kepada keluarganya. Sedang melaksanakan pencarian terhadap Nenek Sarmi yang tersesat di hutan Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Berak, Kabupaten Lampung Barat. Alhamdulillah pada pukul 12.55 korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah korban. Nenek Sarmi yang menderita pikun berada di dalam hutan ini karena lupa jalan pulang saat keluar rumah. Ia kemudian dinyatakan hilang keluarganya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Warga Lampung yang ingin pergi ke Bali dan Yogyakarta dengan perjalanan transportasi udara kini tidak perlu lagi melalui bandara di Jakarta.
Pasalnya, jalur penerbangan Lampung Yogyakarta dan Lampung Bali kini telah dibuka melalui Bandara Raden Inten II. Pemprov Lampung berharap penambahan rute penerbangan baru di awal 2024 ini bisa meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di sektor pariwisata. Pihak bandara juga optimis rute penerbangan baru ini akan ramai penumpang. Terhubung melalui penerbangan langsung dengan harapan apabila penerbangan ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka ada beberapa hal yang sangat menguntungkan, terutama Lampung ini sebagai daerah potensi pariwisata. Tahun 2024 ini yang akan dibuka tahap pertama adalah Lampung Bali Direct, itu mulai tanggal 17 Januari oleh AirAsia. Kemudian disusul tanggal 21 Januari Lampung Jogja Direct juga dilayani oleh Lion. Akan tetapi untuk yang ke Jogja itu sebenarnya ada connectingnya. Jadi rutenya dari Lampung ke Jogja ke Bali dengan penumpang remain on board, tidak turun. Jadi lebih memudahkan penumpang. Penerbangan dijadwalkan setiap hari dan harga tiketnya di kisaran 1 juta hingga 1.300.000 rupiah per orang. Jika rute ini ramai, Bandara Raden Inten berencana menghidupkan kembali rute Lampung-Surabaya, Solo, dan Batam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Momentum penyortiran dan pelipatan kertas surat suara jadi berkah warga sekitar kantor KPU untuk menambah penghasilan. Di antaranya Wiwin, warga Belambangan Umpu Waikanan. Dalam sehari, ia dan teman-temannya mampu menyelesaikan kerja melipat kertas suara sebanyak belasan dus. Upah melipat kertas surat suara Rp450 per lembar. Dan dalam satu dus berisi 500 lembar kertas surat suara. Pada pemilu ini, tenaga kerja melipat kertas surat suara dibagi kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 orang. Tahap-tahapnya udah diajarin sama ketua panitia, sama panitianya, jadi kita udah istilahnya dikasih tahu cara-cara tahap-tahapnya, jadi nggak terlalu susah sih kalau menurut saya. Kalau merasa terbantu mas, karena ya alhamdulillah kita bisa buat makan, buat ya sama-sama untuk kelompoknya sama-sama buat ada keperluan masing-masing, alhamdulillah terbantu. Pelipatan kertas surat suara dijaga ketat polisi, petugas KPU, dan Bawaslu. Pada hari pertama pelipatan ditemukan 23 lembar kertas suara yang rusak karena sobek dan ada juga yang bolong. Kertas surat suara rusak tersebut langsung disingkirkan dan diamankan petugas. Mekanismenya memang seperti biasa, prosedur dibuat satu kelompok itu 10 orang, jadi ada 15 kelompok yang akan melakukan sortir, buka dulu melihat surat suara apakah cetak dengan baik, tidak ada cacat, kemudian baru nanti dilipat oleh beberapa rekannya. Hingga Sabtu lalu, KPU Waikanan baru menerima kertas surat suara untuk DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Sementara untuk kertas surat suara pemilihan Presiden dan DPD RI diperkirakan baru akan didistribusikan oleh KPU Pusat pada pekan ini. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.